Baik, selanjutnya di sini ada beberapa poin penting di bab 9 ini yang saya akan simpulkan. Di bab 9 ini ada teknik self talk dalam aktivitas olahraga gitu, yang merespon pemikiran sendiri. Nah, self talk ini dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang efektif untuk mengendata pengaruh pikiran dan perasaan seseorang atas tujuan yang ingin dicapainya. Nah, menurut para ahli dalam bukunya What to Say When You Talk to Yourself mengatakan bahwa self-talk ini merupakan suatu cara untuk mengesampingkan program negatif yang lalu dengan menghapus atau menggantinya dengan arah baru yang lebih positif gitu. Nah, self-talk ini dapat dipandang sebagai suatu alat ukur pembelajaran karena dapat mendorong atlet untuk tetap fokus pada proses pembelajarannya, pelajaran gerak dan penampilan yang akan dilakukannya. Nah, di self talk ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori gitu. Ya, antara lainnya self talk ini dalam bentuk pernyataan spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik, dan ada juga self talk dorongan dan usaha, ada juga self talk suasana kata hati, dan ada juga self talk negatif, self talk positif. Nah, agar self talk ini pada diri atlet menjadi efektif kegunaannya. Nah, adapun beberapa tip yang harus dipertimbangkan gitu. Antara lainnya, self talk ini harus singkat dan sederhana. Ya, hubungkan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukannya. Waktu self talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan, dan lakukan self talk yang positif dan hindari self talk yang negatif. Nah, self talk ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan gitu. Antara lain, yang pertama itu membangun dan mengembangkan efikasi diri, dan ada penguasaan keterampilan gerak, dan menciptakan dan mengubah suasana hati, meningkatkan usaha, meningkatkan perhatian serta konsentrasi gitu. Hubungan antara self talk dengan penampilan dapat dijelaskan dengan melihat kualitas fungsinya gitu. Nah, self talk ini memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi kognitif dan motivasional. Fungsi kognitif ini memfokuskan pada penguasaan aspek teknik dari penampilan atlet dan diarahkan gitu pada penguasaan mekanisme lain yang bisa menjelaskan hubungan antara self talk dengan penampilan olahraga adalah melalui interpretasi motivasional dari self talk yang dilakukan. Nah, salah satu aspek penting dari interpretasi individu tentang self talk yang dilakukan adalah isi self talk itu sendiri gitu. Ada pertanyaan gitu. Apakah dianggap akan memotivasi atau sebaliknya menurunkan motivasi atlet itu? Nah, sekian, terima kasih di bab 9 ini.